datang di Rumah Ceria. Aku pemimpin masa depan. Bersama dengan Kak Karel dan Kak Pangi, kita akan belajar bersama secara online. Oke, adik-adik. Sebelum itu seperti biasa kita apa, Kak? Kita terlebih dahulu berdoa. Iya, kita berdoa ya menurut keyakinan dan percaya kita masing-masing. Mari kita berdoa dan Kakak Pangi yang akan pimpin. Yuk adik-adik, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar online kembali. Tuhan pimpin kami supaya kami dapat mengerti pelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti baik-baik saja bukan? Bagaimana hari ini Kak Pangi? Kak Pangi baik-baik saja, tapi Kak Karel sudah 3 bulan nih kita tidak bertemu dengan adik-adik kita di Rumah Ceria karena kondisi sekarang ini. Iya Kak Pangi ya, kita udah lama gak bertemu dengan kalian nih. Kakak rindu jadinya. Nah ngomong-ngomong tentang rindu, kayaknya kita udah libur panjang ya hari ini ya. Udah masuk libur semester. Betul Kak Pangi? Betul, tapi walaupun libur, kita wajib belajar di rumah supaya nanti ketika masuk ajaran baru, kita sudah siap untuk belajar kembali. Nah betul tadi kita harus belajar. Ngomong-ngomong belajar, Kakak Pangi mau ngajar apa hari ini? Kak Pangi akan mengajar kelas sedang, yaitu mata pelajaran IPA dengan materi penggolongan makhluk hidup. Kalau Kak Karel mau ngajar apa? Kalau Kakak Karel akan mengajar di kelas besar tentang sistem tata surya. Wah, itu materi yang sangat menarik. Bagaimana kalau langsung saja kita simak videonya? Yuk kita saksikan. Ini dia. Baik adik-adik, materi kita pada hari ini adalah penggolongan hewan berdasarkan ciri-ciri yang dapat diamati. Hewan dapat digolongkan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang kita dapat amati. Misalnya, penggolongan hewan berdasarkan penutup tubuhnya, jenis makanannya, cara bergeraknya, atau jumlah kakinya. Namun untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas 2 bagian terlebih dahulu. Yang pertama, penggolongan hewan berdasarkan penutup tubuhnya. Yang kedua, penggolongan hewan berdasarkan jumlah kakinya. Yang pertama, penggolongan hewan berdasarkan penutup tubuhnya. Penggolongan hewan berdasarkan jenis penutup tubuhnya antara lain hewan yang bersisik, hewan yang memiliki kulit tipis berlendir, hewan yang berbulu, dan hewan yang memiliki kerangka luar dari zat kapur. Apakah kalian tahu ular termasuk golongan hewan dengan penutup tubuh yang mana? Ya, ular termasuk golongan hewan dengan penutup tubuh bersisik. Selain ular, ada bunglon, kadal, buaya, dan terenggiling. Tahukah kalian, terenggiling merupakan hewan yang memiliki sisik paling keras di antara hewan-hewan bersisik lainnya. Hewan bersisik lainnya dari bangsa ikan seperti ikan tuna, ikan mas, ikan arwana, dan lain sebagainya. Sedangkan hewan dengan kulit tipis berlendir antara lain ada katak, salamander, dan cacing. Kemudian, hewan yang memiliki bulu dari bangsa burung antara lain elang, bebek, burung merpati, ayam, dan lain sebagainya. Hewan berbulu lainnya seperti harimau, singa, serigala, kucing, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, hewan dengan kerangka luar dari zat kapur atau yang biasa kita sebut dengan cangkang. Hewan yang memiliki cangkang antara lain siput dan juga kerang.
Penggolongan yang kedua yaitu penggolongan hewan berdasarkan jumlah kakinya. Hewan dapat digolongkan berdasarkan jumlah kakinya. Ada hewan yang berkaki 2, ada hewan yang berkaki 4, ada hewan yang berkaki 6, ada hewan yang berkaki 8, ada hewan juga yang berkaki banyak. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, hewan berkaki 2. Hewan berkaki 2 ini biasanya merupakan dari jenis hewan-hewan unggas seperti burung merpati, burung raja wali, ayam, dan bebek. Apakah kalian pernah melihat hewan seperti anjing, harimau, singa, kerbau, kucing, kuda, dan kelinci? Hewan-hewan yang kakak sebutkan ini merupakan hewan-hewan yang memiliki kaki 4. Dan ternyata hewan juga memiliki kaki 6, antara lain seperti lebah, rayap, walang sangit, capung, dan lalat. Bahkan ada juga hewan yang memiliki kaki dengan berjumlah 8, antara lain laba-laba dan kalajengking. Dan yang terakhir, hewan berkaki banyak. Hewan berkaki banyak diantaranya ada kelabang dan juga kaki 1000. Nah, itu tadi adik-adik penggolongan hewan berdasarkan penutup tubuhnya dan penggolongan hewan berdasarkan jumlah kakinya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dan penggolongan hewan berdasarkan cara bergeraknya. Oke adik-adik, itulah pembelajaran kita hari ini. Wah Kak Pangi, aku dapat pembelajaran baru nih, wawasan baru. Ternyata tenggiling itu mempunyai sisik yang paling keras ya dari semua hewan. Betul Kak Karel. Kak Pangi juga dapat pembelajaran baru nih dari materi Kak Karel, yaitu Venus merupakan planet terpanas yang ada di tata surya. Selama ini Kak Pangi pikir Merkurius, karena Merkurius itu paling dekat dengan matahari. Iya Kak Pangi, kita semua bisa tahu karena apa Kak? Kita sudah belajar. Nah adik-adik, kalau mau tahu, mau pintar, kita belajar di Rumah Ceria. Sip. Nah, adik-adik, sekarang Kak Pangi dan Kak Karel akan berikan tugas untuk kelas besar maupun kelas sedang. Untuk tugasnya nanti Kak Pangi akan kirim melalui file. Jangan lupa dikumpulkan ke kakak-kakaknya masing-masing. Dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Sampai ketemu minggu depan ya. Bye-bye! Bye-bye!